Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Islah Alwaritsa Aida Prai, NIM 1802010204293. Saya berasal dari kelas G, Prodi PGSD, Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan, Universitas Jember Kampus Bondowoso. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran model inquiry sosial. Apa sih pembelajaran model inquiry sosial? Nah, pembelajaran model inquiry sosial ini adalah strategi pembelajaran dari konsep sosial atau social family dan subkonsep masyarakat atau konsep of society. Nah, model inquiry sosial ini diasumsikan untuk mengembangkan masyarakat yang ideal, yang dapat hidup dan meningkatkan kualitas dirinya di kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat harus mempunyai pengalaman-pengalaman yang memadai agar dapat memecahkan masalah-masalah yang ada di kehidupan sosial. Dalam pembelajaran model inquiry sosial ini, peran guru yaitu guru sebagai fasilitator. Guru tidak hanya memberikan info atau ceramah kepada siswa. Guru harus bisa memfokuskan tujuan dari pembelajaran model inquiry sosial ini adalah untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. Dan yang selanjutnya, guru harus bisa menyusun pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa dan bisa mengarahkan agar siswa bisa menjawab pertanyaan dari guru. Nah, ada 7 siklus dalam model pembelajaran inquiry ini. Yang pertama adalah proses perpindahan dari yang tadinya pengamatan menjadi pemahaman. Yang kedua, siswa dapat bisa meningkatkan keterampilan berpikir kritisnya dari yang pertamanya pasif menjadi aktif. Yang ketiga adalah observasi, harus bisa melakukan observasi atau pengamatan terlebih dahulu mengenai masalah-masalah yang ada dalam kehidupan sehari-hari atau kehidupan sosialnya. Yang keempat adalah mengadakan hipotesis atau dugaan sementara. Siswa harus bisa memiliki dugaan sementara hipotesis antar masalah yang dihadapinya. Yang selanjutnya bertanya, apa sih yang menyebabkan masalah ini terjadi? Dan yang selanjutnya adalah mengumpulkan data. Setelah dia bertanya, dan yang selanjutnya adalah memberikan kesimpulan. Model inquiry sosial ini mengembangkan proses individu secara individual melalui proses berpikir refleksi dengan cara menerapkan nilai-nilai dan konsep-konsep. Jadi nantinya masyarakat mempunyai pemikiran yang reflektif sehingga bisa meningkatkan kualitas dirinya dan nantinya akan menjadi masyarakat yang dapat memecahkan soal-soal atau masalah-masalah di kehidupan sosialnya ini. Jadi model inquiry sosial ini hanya berfokus pada interaksi individu dengan individu lainnya. Nah, model inquiry sosial ini bertujuan agar siswa yang ada di dalam kelas yang tadinya pasif menjadi aktif untuk berdiskusi dengan teman sebayanya, dengan gurunya, dan bisa meningkatkan siswa untuk bisa belajar lebih mandiri, lebih kritis, dan yang selanjutnya bisa meningkatkan prestasi siswa agar nantinya siswa termotivasi dan senang dalam belajar di kelas. Caranya bagaimana? Untuk langkah bisa saya contohkan. Yang pertama, guru harus bisa menemukan masalah yang penting yang bisa dijadikan bahan diskusi di dalam kelas. Yang selanjutnya, siswa diarahkan agar bisa bertanya mengenai masalah untuk berpikir kritis terhadap masalah tersebut. Dan selanjutnya siswa akan memberikan hipotesis atau dugaan sementaranya. Yang selanjutnya kita kumpulkan jawaban dan dugaan sementara dari siswa. Yang selanjutnya juga dibuktikan terhadap fakta-fakta atau kebenaran yang sudah dikumpulkan. Yang kelima, menyimpulkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses pembelajaran etnik atau pembelajaran budaya. Dalam kita belajar, kita dapat belajar di mana saja, dan proses kita belajar adalah sepanjang hayat. Nah, sekolah merupakan tempat di mana kita belajar, maka sekolah merupakan tempat kebudayaan, karena proses belajar merupakan proses pembudayaan. Dalam hal ini, proses pembudayaan itu melalui proses pencapaian akademik siswa. Nah,
Selanjutnya, pola untuk membudayakan sikap, untuk membudayakan cara berbicara, bersikap. Nah, itu merupakan pengembangan dari pembelajaran budaya dalam suatu komunitas budaya dan juga mengembangkan budaya dalam suatu komunitas melalui pencapaian akademik siswa. Budaya adalah pola perilaku manusia, sedangkan hasilnya pola pikir, pola lisan, pola aksi, dan artefak. Nah, semuanya ini tergantung pada siswa, bagaimana siswa dalam belajarnya, dan bagaimana siswa tersebut dapat menyampaikan pengetahuannya kepada generasi berikutnya. Proses pewarisan tradisi ini merupakan proses enkulturasi budaya. Sedangkan adopsi budaya itu sendiri merupakan proses akulturasi. Proses enkulturasi dan proses akulturasi ini sama-sama untuk mengembangkan pewarisan budaya. Proses pembudayaan. Di sekolah, proses pembudayaan formal dan proses akulturasi. Maka pada saat yang bersamaan, sekolah merupakan alat konservasi budaya, transmisi budaya, adopsi budaya, dan pelestarian budaya. Dalam proses pembelajaran budaya, budaya merupakan metode bagi siswa untuk mentransformasikan observasi mereka ke dalam suatu proses belajar dan mengajar. Jadi bukan hanya meniru atau menyamakan informasi dari guru, tapi siswa juga berperan aktif dalam pemahaman makna, informasi, dan proses pembudayaan itu sendiri. Pembelajaran budaya ini dilandasi oleh pengakuan terhadap budaya, karena budaya merupakan suatu bagian fundamental dalam pendidikan, ekspresi dan komunikasi merupakan suatu gagasan, dan hasilnya merupakan pengembangan dari pengetahuan. Ada 4 pendekatan dalam proses pembelajaran budaya. Yang pertama, belajar dengan budaya, belajar tentang budaya, belajar melalui budaya, dan belajar berbudaya. Jadi pembelajaran budaya yang sebenarnya tidak ada atau jarang tidak ada dalam kurikulum. Nah, pembelajaran budaya ini ada dalam mata pelajaran yang lain. Karena pembelajaran budaya itu melalui penghayatan langsung yang dialami oleh siswa berdasarkan pengalaman-pengalaman yang dia alami dengan teman sejawatnya, guru, dan lingkungan dia belajar. Terima kasih, sekian video dari saya tentang pembahasan model inquiry sosial dan model pembelajaran studi etnik. Semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.